Mbah Sambu merupakan putra Pangeran Benowo, putra dari Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang yang merupakan cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Dia wafat pada 1671 Masehi silam. Mbah Sambu merupakan pendatang dari Kerajaan Pajang, ia melarikan diri karena permasalahan jabatan yang ada di Kerajaan Pajang. Setelah melarikan diri kemudian Mbah Sambu belajar mengaji di Ampel. Karena Adipati Tejokusuma atau Mbah Srimpet itu yang merupakan Bupati Lasem saat itu sedang membutuhkan seorang pengajar agama Islam, akhirnya Mbah Sambu dipanggil ke Lasem. Setelah kedatangannya ke Lasem itu langsung diangkat menjadi wali negara Kadipaten Lasem oleh Mbah Srimpet kemudian baru dijadikan menantunya. Ia tentunya menjadi ulama besar pertama kali di Lasem pada tahun 1558 Masehi. Atas jasanya itu, Mbah Sambu diberi tanah perdikan meliputi lokasi Masjid Jami Lasem. Saat ini setiap tahunnya ada kegiatan rutin Haul Mbah Sambu yang digelar pada tanggal 14, 15,16 Zulhijjah dan diisi dengan berbagai kegiatan itulah sekelumit kisah orang sakti nan alim dan memiliki gelar bangsawan. Karena minimnya data dan kisah yang beredar di masyarakat tentang Mbah Sambu maka kita akan sambung dengan kisah ulama besar lainnya yang juga dimakamkan di Komplek Masjid Sambu yaitu Kiai Maksum Ahmad, Kiai Haji Ahmad Sakir Maksum, Kiai Haji Baidowi. Kiai Haji Masum Ahmad adalah putra dari Kiai Haji Ahmad Marzuki, Tanggulangin Sidoarjo. Beliau kakak kandung dari Nyai Fatimah Soleh Tambak Beras. Penceramah kondang dengan suara lantang menggelegar yang beristri Nyai Fatimatus Zahro binti Kiai Haji Zawawi Lasem ini mempunyai keunikan plus kelebihan. Salah satunya adalah menawari, menyuwuk, dan memberi ijazah doa kepada santri untuk menjadi kiai. Beberapa yang kena suwuk adalah Kiai Haji Mukhlas Kurdi, Kiai Haji Gufron, Kiai Haji Badrus Soleh, Kiai Haji Gofur dan Kiai Haji Ali Masyuri. Kiai Haji Masum Ahmad adalah kiai yang sangat disegani banyak kalangan. Kiai dengan nama kecil Muhammadun ini merupakan pendiri pondok pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kiai alim yang populer dengan nama panggilan Mbah Masum ini lahir pada 1868 dari pasangan H. Ahmad dan Kosimah. Sulung dari dua saudarinya, Nyai Zainab dan Nyai Maliha ini memiliki silsilah dan hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Mbah Masum merupakan santri pengembara. Sudah belasan pesantren didatanginya untuk menimba ilmu. Dari Jepara hingga ke Makkah Al-Mukarromah. Oleh kedua orang tuanya, pertama-tama diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian pengembaraan ilmunya sampai di Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj. Ketiganya merupakan Kiai Hos dari Kajen, Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun berselang, Masum muda sampai di Kudus. Di sana ia belajar kepada Kiai Masum dan Kiai Syarafuddin. Lalu kemudian di Sarang Rembang bersama Kiai Umar Harun, Solo bersama Kiai Idris, Termas dengan Kiai Dimyati, Semarang kepada Kiai Ridwan, Jombang kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bangkalan kepada Kiai Kolil, lalu yang terakhir di Makkah, langsung kepada Kiai Mahfuz At-Turmusi. Waktu itu, sehari sebelum kedatangan Mbah Masum ke Bangkalan, Mbah Kolil ngutus para santri untuk membuat kurungan ayam. Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini, kata Mbah Kolil. Lalu keesokan harinya, Mbah Masum pun datang. Saat itu usianya sekitar 20 tahun. Dan anehnya Masum muda langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Saat nyantri di Bangkalan, bukannya menimba ilmu, Mbah Masum malah diperintah oleh Mbah Kolil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Uniknya, pengajian dilakukan oleh Mbah Masum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Masum muda hanya 3 bulan nyantri di Bangkalan, meski begitu keilmuan dan kealimannya telah diakui oleh sang guru. Ketika hendak pulang, sebuah kejadian menarik dialami oleh Masum muda. Mbah Kolil tiba-tiba memanggilnya, dan tanpa sebab apapun, Masum didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu setelahnya, saat Masum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Kolil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Terkait meninggalnya, ternyata ia telah mengetahui waktu dirinya akan meninggal. Ketika Kiai Baidowi wafat pada tanggal 11 Desember tahun 1970,
Mbah Masum menyatakan bahwa 2 tahun lagi dirinya akan wafat. Mbah Masum wafat pada tanggal 28 April tahun 1972, 14 Robiul Awal 1392 H, pukul 14 setelah salat Jumat. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan.